Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan materi bahasa Indonesia minggu kemarin, tapi masih di bab 2, yaitu fantasi. Kemarin kalian sampai mengerjakannya sampai 62. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 63. Di halaman 63 ada bagian B, menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Silahkan kalian baca. Di sana juga tertulis pengembangan struktur bahasa dilakukan dalam berbagai pola. Nah, contohnya di sana silahkan amati di halaman 63 sampai halaman 65, amati sebab di sana ada pengembangan. Di sana ada orientasi. Orientasi dikembangkan dari deskripsi latar. Di sana ceritanya 3 rumah bergaya kerucut dan sebagainya. Silahkan baca. Lalu juga masih di orientasi dikembangkan dari pengenalan tokoh. Nah, pengenalan tokoh ini dengan kalimatnya Alin itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang. Nah, itu tokoh, sebab kalau hidung mancung pasti di tokoh. Selain itu juga masih diorientasi dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, di orientasi ada konfliknya. Contohnya di sini. Kau harus membawanya keluar. Nah, di sana konflik. Kenapa konflik? Di sana ada nada-nada yang agak tinggi. Selain itu juga, selain di orientasi, ada juga di konflikasi. Nah, konflikasi ini mulainya dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, di sini contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, selain itu juga masih dikomplikasi, dikembangkan dengan menggambarkan latar. Jadi latarnya dikembangkan. Nah, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda, kehijauan, berkembang, bergelombang, berbuih, dan seterusnya. Lalu masih juga dikomplikasi, cara pengembangannya itu dengan dikembangkan dengan dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Nah, contohnya di sini, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang seterusnya. Silahkan baca saja, ada di halaman 64. Selain itu juga di sini juga ada di resolusi. Kalau resolusi ini ada 3 cara pengembangannya. 1, dikembangkan dengan lompat waktu. Contohnya 2 tahun kemudian Parta telah sampai di galaksi Andromeda. Setelah itu juga dikembangkan dari sebab akibat yang unik. Nah, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan seterusnya, silakan baca aja ya. Lalu terakhir dikembangkan dengan surprise atau kejutan. How Putri, ya di sana, Hai Putri Candy menguap, dan sebagainya. Lalu masih di halaman 65. Nah, di sini ada caranya, yaitu menguraikan ragam alur. Alur pertama di halaman 65 itu mulai perkenalan, masih lurus, landai di bawah. Lalu ada rangkaian kejadian agak menanjak sedikit dan memuncak pada klimaks. Setelah itu untuk menuju resolusinya menurun lagi. Ya. Ini ada di halaman 65 sampai halaman 66. Lalu bagian awal. Nah, sering juga disebut dengan perkenalan di orientasi. Fungsinya adalah
mengantarkan cerita pada bagian ini dikenalkan latar, cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Ya, nanti kalian bercerita. Nah, watak tokohnya yang akan kalian ciptakan itu seperti apa? Lalu ada bagian tengah. Nah, kalau bagian tengah ini di sini juga ada grafiknya, ada titik-titiknya di halaman itu. Bagian tengah, kalau di bagian tengah itu merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa sehingga ke bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Lalu ada bagian akhir. Nah, kalau di bagian akhir ini menjawab masalah utama, tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian. Bagian terakhir ini adalah kesimpulan dari penutup cerita. Nah, di sana juga ada contohnya. Silahkan tulis ya. Setelah ditulis nanti kalian cari di cerita yang Ibu sudah disebutkan, dari ekor biru Nagata, dari rembulan dan sebagainya, dari tiga berlian biru ya kalau tidak salah. Silahkan saja kalian di sana cari ceritanya, masukkan ke bagian awal, tengah, akhir berdasarkan ini. Lalu juga ada di halaman 67, silahkan isi itu yang rumpang-rumpangnya. Membuat telaah teks cerita dari segi struktur. Cerita belajar dari Gajah Mada ada di sana di halaman 5 yang rumpang-rumpangnya, silahkan isi. Lalu di sini juga ada bagiannya menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Nah, di sini kalau disuruh diskusi, di sini juga ada kotak info. Ada juga yang birunya di halaman 66, silahkan tulis saja sampai halaman 70 ditulis. Lalu di halaman 71 ada yang harus diisi, fantasikan dan deskripsikanlah bagian yang dicatat tebal ini. Di sini sudah ada contohnya, tinggal kalian pindahkan ke fantasinya. Lalu di sini juga ada orientasi, ada konflikasi di halaman 71. Lalu ada yang rumpang juga, silahkan isi sebab contohnya sudah Ibu sebutkan di awal. Sampai halaman 73 itu diisi cerita fantasi rumpang 2. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Silahkan lanjutkan. Lalu di sini di halaman 73 ada juga yang subjudulnya menyajikan cerita fantasi. Nah, silahkan baca ya. Di sana ada langkah-langkahnya. Langkah 1, menentukan ide penulisan. Langkah 2, pengenalan ide cerita fantasi dari membaca. Langkah 3, membuat rangkaian peristiwa. Silahkan dibaca dan dirangkum ya. Silahkan dibaca dan dirangkum, ambil hal-hal yang pentingnya saja. Lalu di sini juga di halaman 77 ada menulis cerita fantasi. Mulai dari merencanakan kamu akan membuat cerita seperti apa gitu ya. Di sana ada juga bagian-bagiannya dari A sampai F, silahkan baca. Lalu ada pengembangan produk, lalu ada juga memberi judul yang menarik, lalu menelaah struktur, merevisi itu ya. Silahkan kerjakan. Lalu juga ada terakhirnya di sana mempublikasikan. Nah, sebab nanti sekarang Ibu akan menyuruh kalian membuat cerita fantasi. Tugasnya silahkan kalian membuat cerita fantasi sebanyak 10 paragraf, dikerjakannya di folio dengan struktur yang telah Ibu sebutkan. Harus ada orientasi, harus ada konflikasi, harus ada resolusi. Lalu langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai nomor
Ya, langkah-langkahnya semua dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Di sana ada langkah-langkahnya, silahkan baca. Lalu ya sampai langkah-langkah nomor 4 sampai mengembangkan cerita fantasi itu silahkan kamu baca dulu. Setelah kamu pahami, setelah kamu mengerti, coba sedikit memberanikan diri untuk membuat sebuah cerita fantasi. Ibu tunggu pekerjaannya, jangan buru-buru, tidak usah takut, silahkan kerjakan dengan santai. Sebab biasa ibu akan menunggu 2 minggu kemudian, sebab ini minggunya masih lama. Silahkan aja kerjakan santai. Membuat ceritanya nah, Bu, dari mana saya membuat ceritanya? Nah, di sana sudah dikatakan dalam buku dari pengamatan. Silahkan kalian mengamati apa yang kamu lihat. Kalian kan suka bermain, suka mengamati sesuatu atau mengamati teman. Kadang-kadang kan teman kita ada yang baik, ada yang julid, ada yang nakal. Coba kamu perhatikan. Nah, di sana kamu masukkan ide-idenya. Ide-ide apa saja, ide-ide yang menarik, terserah mau menceritakan apa. Apakah kalian mau berfantasi dia menjadi superhero? Apakah dia mau dijadikan seorang pahlawan? Atau dia dijadikan sesuatu yang kamu banggakan? Silahkan aja. Kalau saya tidak mau dari teman, mau dari ayah dan ibu, silahkan aja amati kedua orang tua kamu sehari-harinya di rumah bagaimana. Nah, setiap itu kamu buat cerita sedikit-sedikit ya. Dituntut buatnya, oh hari ini ayahku begini, silahkan tulis. Oh ibuku begini, oh adikku begini, oh, termasuk kamu sendiri, oh sayanya begini. Silahkan sedikit-sedikit tulis. Nanti kalau sudah banyak bisa dirangkaikan, bisa diedit ya, istilahnya bisa direvisi. Silahkan aja. Jangan takut, Bu, cerita saya jelek. Jangan takut jelek kalau membuat cerita. Silahkan aja. Ingat ya, buatnya 10 paragraf, mengerjakannya di kertas folio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.